nggak bisa makan 3 kali, 2 kali, nggak bisa 2 kali, sekali kan Nggak marah ke pemerintah nggak gitu marah ya. ke pemerintah. Kan butuh tambahan 210 triliun. Untuk hanya komposisi PPN tadi ya. PPN saja. Sebetulnya ada penghindaran pajak yang cukup cerdik di kalangan pelaku dan belum tentu pemerintah. Tadi pertanyaannya udah benar, juga disadari. Ini berarti ada yang luput. Khawatir kalau PPNBM itu turun totalnya. Sehingga beberapa malah mau dilonggarkan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas yang rame-rame masalah rencana kenaikan PPN dan bagaimana gambaran kondisi ekonomi kita sebenarnya itu seperti apa. Untuk itu kita mengundang kembali tamu di Ruang Dialektika, ekonom dari Bright Institute, Bung Awalil Rezki. Siap. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika. Bung, bantu kami untuk memahami rame-rame soal rencana kenaikan PPN ini. Kemarin kayaknya sih katanya mau dibatalkan. Sudah ada rencana pertemuan tim dari DPR untuk menghadap tim ekonomi Prabowo untuk kemudian membatalkan itu. Bisa dimulai dengan yang lebih sederhana dulu. Kenapa sih pemerintah itu kok situasi rakyat sedang susah gini malah rencana menaikkan ini? Ada alasan teknokratisnya nggak? Ada alasan pembenarnya nggak secara? Kalau sederhananya itu kan begini, pemerintah kan selalu berpikir dalam perspektif fiskal ya, fiskal APBN. Ya seperti keluarga biasa lah. Ini kita ini penerimaannya berapa, belanjanya berapa. Mulainya dari situ sebenarnya. Nah, faktanya APBN 2025 yang sudah diputuskan kemarin dan harus dijalankan kecuali dirubah. Itu belanjanya, saya bulatkan semua angkanya biar gampang, 3.600 triliun. Kalau belanja itu namanya rencana Pak sebenarnya. Nah, ya kalau tidak ada masalah ya mendekati dihabisin. Namanya juga belanja kan. Nah, sementara target pendapatan itu 3.000. Berarti kan selisih 600 nih berdasarkan APBN. Sudah selisih 600. 600 itu ngutang. Nah, udah gitu. Kemudian yang kedua dari 3.000 nih. Berarti ini target. Kalau tadi kan rencana, meskipun namanya APBN, tapi secara teknokratis yang namanya belanja itu rencana. Ya gampang lah dia kalau tidak ini pasti habis. Sementara kalau pendapatan kan target. Nah, target 3.000 itu yang 2.500-nya perpajakan. 500 yang bukan pajak. Ini supaya para pemirsa ini juga bisa mengimajinasikan ya, meski kita punya minyak, gas, batu bara, nikel, itu dari sisi PNBP yang bukan pajak itu hanya 500. Yang 500 itu masih ketambahan. Kalau sampean ke rumah sakit, sampean ke perguruan tinggi negeri ya, kemudian juga pelayanan lain juga masuk PNBP. Jadi kecil lah. Berarti 500 dari 3.000 ya? 500 jadi seluruhnya itu, seluruh PNBP, bahkan yang sumber daya alam aja hanya sekitar 350. Oke, kembali yang 2.500 tadi nih kuncinya nih. Nah, 2.500 ini namanya kan penerimaan perpajakan yang paling besar dua-duanya ini mencakup 75% kalau ditambahkan. Yang satu namanya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Saya ringkas saja jadi PPN ya. Itu kurang lebih 950, angkanya 940. Berarti 950 dari 2.500 nih. 2.500. Nah, yang PPN. Nah, sementara yang pajak penghasilan itu hampir 1.000, bukan hampir ya, 1.200. 1.200. Berarti kan 21 dia nih sudah. Hanya pajak lain-lain 400. Pajak lain-lain itu termasuk cukai rokok ada. Nah, maka kebayang nggak bahwa yang 950 ini harus tercapai kan? Karena tadi yang 600 defisit tadi itu sudah 2,5% APBN. Kalau tambah 100 lagi 700 itu 3% dari PDB. Melanggar undang-undang. Nah, selain melanggar undang-undang ya belanjanya juga kerepotan kan. Nah, maka harus dapat 950 tadi. Nah, bagaimana tahun yang sedang berjalan ini? Tahun berjalan ini APBN-nya sebenarnya menargetkan 811. Saya bulatin 800 ya. 800. Nah, ternyata sampai bulan kita bicara ini shortfall.
tidak sampai 800. Ya 760, tidak sampai 811. Berarti kalau saya bungkus, bulatin 760 ke 950 itu 50 kan butuh tambahan 210 triliun. untuk hanya komposisi PPN tadi ya. PPN saja 210 triliun. Berarti kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya waktu nyusun 950 itu sudah dengan asumsi tarif 12%. Karena kenaikan alamiah yang terjadi beberapa tahun itu hanya 6-7%. Sementara ini 24%. Kalau pakai ini kan, berarti yang lain itu dapatnya dari Iya, iya. naik. Nah, makanya intinya kalau pemerintah mau tidak naik PPN, dia harus merombak total nih APBN. Berat kan? Nah, itu ya. Nah, bahkan kita bisa nambah lagi. Sebenarnya pemerintah ini sudah sempat cari jalan lain. Selain PPN apa? Tadi nomor 2 kan pajak penghasilan. Nah, pajak Oh, penghasilan. belum, yang PPNBM dulu kan. Oh, Dari PPN itu ada yang ya PPN kalau biasa, PPNBM yang itu barang merah. kecil. Jadi PPN itu plus PPNBM itu saya sejumlah itu Iya, sudah jadi soalnya kalau satu. di publik itu kan kesannya yang muncul gini, Bang. Ya Ya, daripada seluruh rakyat ya. ini kan dikutip untuk Nah, pajak pendapatan apa tambah oke. nilai, kenapa nggak yang orang Ya, kaya-kaya belanja barang mewah itu setuju gitu? ya. Ini berarti kita kencengi lagi nih. Ya, Tapi konteksnya tadi adalah karena target pendapatan sudah segitu, target pajak realisasi tahun ah, ini ya shortfall-nya segini. shortfall lalu mengakibatkan PPN dan PPNBM itu, nah sebutlah PPN-nya 12%, PPNBM-nya mbok nggak segitu kan. Tetapi kan menarik ini, malah beberapa wacana itu bukannya mau meningkatkan PPNBM, Pak, Malah dikurangi. tarifnya yang dikurangi. Kenapa? Karena kalau kalau tarif PPNBM itu ditingkatkan, PPNBM ini tidak semua kelas atas loh, kelas menengah juga loh, karena maksudnya barang mewah itu kan juga sebagian konsumsi kelas menengah. Kalau misalnya tarif PPNBM itu ditingkat, PPNBM ini tarifnya macam-macam, ada yang bisa sampai 100% karena tarif impor ini kan bisa. Kalau itu ditingkatin, maka bisa tidak terjadi pembelian, berarti kan nggak dapat. Mm-mm. Maka jadi bedain nih para pemirsa antara tarif dengan target totally. Iya, Karena kan gampangannya, oke tarif turun malah dapatnya lebih banyak. besar. Atau Ya. tarif naik. Nah, tapi khusus PPN, yang tadi dulu ke PPN, tarif naik itu pasti akan mengurangi total total penjualan. Tetapi secara secara hitungannya naik 1%, kuantitas sedikit turun atau bertahan, maka totalnya tetap dapat pemerintah ya. Hitungannya 75 triliun PPN tadi. Nah, sekarang yang PPN BM, oh maaf itu sudah termasuk PPN BM. PPN BM ini pemerintah sedang mengutak-atik justru khawatir kalau PPN BM itu turun totalnya. Sehingga beberapa malah mau dilonggarkan. Jadi ini bedanya antara wacana publik yang tidak ke detail ya. Jadi kalau kita bilang misalnya nanti ini PPN tetap PPNBM dinaikkan. Yang dinaikkan yang mana kan gitu. Dengan tone yang sama sebenarnya Ya. kan ada juga data gini katanya. Dari target PPN yang katakanlah komposisinya tadi sampai 900 juta 50 total ya, ya. 950. 950 itu kan dari target yang berjalan ini sebenarnya itu juga nggak perform 100% itu. Ya, Dari yang ya sebenarnya betul. dari awal direncanakan Ya, sebagai tarif pengenaannya itu. Nah, betul. kenapa itu tidak dilakukan ya semacam ya evaluasi bahwa kemudian mungkin jangan-jangan masalahnya caranya atau apa Ya, mekanisme bisa. pengutipannya. Bagus nih pertanyaan bagus. Kalau sebagai ekonom itu kita melihatnya makro dulu ya, tidak mengasumsikan ada fraud apa segala. Itu kan PPN itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ingat, pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi itu berarti pertumbuhan penjualan. Berarti kan ini persentasi dari total penjualan itu. Nah, semua pikirannya pemerintah bukan hanya yang sekarang selama ini 800 yang ditargetkan tahun ini, 950 tahun depan, itu tuh masih underperform karena misalnya, total PDB, produksi ya, itu tahun kemarin sudah di kisaran 20.000.000.000, 20.000 triliun, tahun ini 22.000. Artinya kan, kalau 10% dari 22.000 harusnya kan 2.200, ya kira-kira gitu loh. Tentu tidak semua di PPNI ya. Nah, maka Logikanya kan gitu, ini logikanya, meningkat jadi, sekian itu ini sekian. buat saya bukan mau membela pemerintah, ini menjelaskan cara cara dugaan saya, cara berpikiran pemerintah. Wong ini PPN 10% ini tidak meng-cover banyak hal. Karena itu ini pemirsa juga harus tahu nih, ini urusannya bukan hanya naik tarif loh ya. Pemerintah tadi pertanyaannya udah benar, juga disadari. Ini berarti ada yang luput.
Nah, ada penghindaran baik sengaja ataupun tidak terhadap PPN. Shadow economy Nah, itu ya. makanya lalu ada istilah shadow economy, underground economy, tapi tidak hanya itu sebenarnya kalau yang belajar lebih detail. Karena PPN yang besar-besar itu kan bukan ketika kita beli recehan itu di perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, bagaimana mengontrol bahwa perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu, PPN-nya jangan pajak penghasilannya ini. Bahwa apa benar PPN-nya itu sebesar itu. Ini kan berarti menyangkut informasi dia tentang penjualan, tentang produksi. Itu kelihatannya memang sedang diupayakan pemerintah untuk diperbaiki. Nah, tetapi yang paling gampang adalah yang PPN yang secara rincian tuh receh, tapi totalnya ya dapat ratusan triliun. Maka yang ada dua tadi ya, bahwa pemerintah merasa ini tidak sesuai dengan jumlah pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu dia mungkin mencoba mencari-cari mana penghindaran. Nah, Ya. dua yang kelihatan, shadow ekonomi sebenarnya yang tidak banyak diomongin itu. Sebetulnya ada penghindaran pajak yang cukup cerdik di kalangan pelaku dan belum tentu melanggar hukum loh, Pak. Itu kan soal bagaimana pembukuan segala macam. Jadi kelemahan di sistemnya ya. Nah, karena kelemahan regulasi dan mungkin juga aparatur fiskus yang Ada yang yang main. ada main-mainannya sedikit lah. Saya ingin ingatkan, saya tidak menuduh ini bahwa itu bisa saja legal, tapi namanya pensiasatan pajak kan. Nah, ini harusnya menurut saya, baik mending langsung rekomendasi nanti dikira kita cuma ngerasani kan. Ini harus diperbaiki. Nah, pemerintah mau underground ekonomi. Underground ekonomi ini lebih rumit daripada yang ini. Kan ada dua underground ekonomi, ilegal dengan legal. Kalau yang ilegal judi, prostitusi, masa mau dibenarkan? Iya. Kan nggak mungkin. Penyelundupan tuh nggak dipajaki, Iya. diambil. Nah, tetapi kalau underground ekonomi, shadow ekonomi itu adalah informal. UMKM, Nah, kan jadi warung-warung. masalah lagi mikro, gitu kira-kira. Gitu, Mas. Ada juga semacam gini Bang, yang tidak rasanya juga kalau kalau kita memahami persepsi awam itu juga susah untuk dihindarkan. Eh, Tadi di sisi yang lain kekurangan target, tapi kemudian ada kasus-kasus yang melibatkan pengutip pajak gitu. Ya, Kasus Alun, kasus yang ya, dulu kita kenal nama Gahayu ya, semacam. Artinya di pajak di institusi ya. pajak sendiri kan belum Bisa jadi. belum belum apa belum sepenuhnya bisa Ya, dipercaya sebagai ya, sebuah institusi yang memang benar-benar melaksanakan ya. tadi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini membangun trust ini tadi kan Ya, jadinya lebih benar. Benar sekali. Jadi salah satu masalah pemerintah dalam hal perpajakan, sebenarnya di berbagai negara juga begitu, Pak. Ya, orang mana ada yang secara mayoritas bahkan di Amerika sekalipun yang nggak suka pajak, makanya ada istilah taxes and debt kan gitu. malah lebih ngeri kan Ya, ya. IRS itu tetapi kayaknya lebih mereka ngeri. trust, mereka percaya bahwa ini karena soal tarif, soal aturan, terutama bukan karena soal penyelewengan aparatur fiskusnya. Nah, di Indonesia itu ketambahan itu. Ya, ketambahan bahwa berbagai berita, berbagai itu menunjukkan bahwa ada ada banyak kemungkinan penyelewengan di sana. Tapi khusus PPN itu beda. Jadi penyelewengan itu umumnya yang gampang dilihat itu adalah yang pajak penghasilan. Bisa Jadi orang penghasilan. harus bayarnya 1 triliun, dia bayar cuma 200 miliar. Dia harus bayar 10 triliun. Jadi kita bicara yang itu, Pak, jangan bicara yang ratusan juta. Dia harus bayar 10 triliun pajak penghasilan. Pajak penghasilan kan baik badan, terutama badan ya. Dia bayarnya 2. Nah, ada main bawah. Nah, itu. Nah, sedangkan yang PPN PPN itu tadi saya menduganya lebih pada kemampuan penghindaran pajak yang besar-besar itu mensiasati sistem aturan. Jadi bahwa pelaporan yang tadi ya. dipajak itu nilai jual yang mana. Hmm. Tetapi ada potensi juga aparat fiskus yang oknum karena dia yang ngajari. Nah, gitu loh, Pak. Jadi ya ini harus beresin semua. Produksi Nah, 100 dicatat iya. berapa gitu Tapi saya ya. ingin ngunci dulu sesi bagian yang ini bahwa dari sisi pemerintah itu kalau dia tidak menaikkan memang berat. Oh, satu lagi Bung, Heeh, sebelum alasan ini kenapa harus naik. Ada argumen bahwa toh ternyata tidak otomatis menaikkan apa iya, ya nilai nilai totalnya. satu bisa mencapai Iya, target tadi iya, 210 karena kemudian ada iya, faktor bahwa masyarakat nanti akan mengurangi konsumsi iya, karena benar, benar. dengan peningkatan harga Ya, dan sebagainya. Itu supaya penjelasannya gimana? supaya berimajinasi lagi ya. Ini yang ditargetkan 800 akan dapat 760 tahun ini. Tahun depan naiknya ditargetkan 1950 950. Nah, itu sudah dengan asumsi 12% ya. tuh. Kalau nggak jadi, itu kan, ya pasti lebih rendah. Kalau jadi, apakah mencapai 950 triliun?
Bahkan Presiden Prabowo sudah ngomong, tapi dikutip oleh menterinya, itu katanya 917. Jadi masih kurang loh kalau 12%. Nah, tetapi tadi benar, dinaikkan atau tidak dinaikkan, Pak, sedang terjadi pengurangan konsumsi. Dalam konteks konsumsi itu meningkat tidak seperti biasanya. Biasanya konsumsi masyarakat itu meningkat di Hmm. kisaran 5. Sekarang kemungkinan naiknya 2 atau 3%. Jadi intinya kalau tidak dinaikkan saja, itu konsumsi akan berkurang. Kalau dinaikkan, maka akan lebih lebih crowding lagi ya, crowding out istilahnya. Dan berpotensi, ini kan yang analisis para pengamat dan saya membenarkan sebagian itu, maka orang akan mencari cara memproduksi barang ya tadi Iya, shadow ekonominya shadow meningkat. economy. Jadi Jadi kayak semacam daripada makan, malah memberi insentif nah, untuk orang untuk tidak seperti itu. melaporkan Sehingga pajak gitu. tadi targetnya naikin PPNBM itu dapat 75 triliun tambahan. Tambahan dari pertumbuhan alamiahnya. Kalau begini bisa saja 75 itu nggak diperoleh. Jadi saya kira ini satu alasan untuk, nah kita jadi kunci kan ini. Menurut saya selain keadaan kondisi masyarakat ditambah analisis yang seperti ini mungkin tidak sampai penghindaran itu sampai 75 triliun. Penghindaran yang legal karena dia lagi tidak, mungkin hanya 10-15. Tapi berarti dari sisi pemerintah enggak, kalau dinaikin pun tambahannya, tambahan ya ini ya, bukan dapat 75, mungkin hanya 50-60, enggak sebanding dengan kemudian akibatnya buat perekonomian. Kan kira-kira begitu. Maka secara akademis ya, teknokratis, sulit ekonom untuk mengatakan tidak minta ditunda ya. Jelas, saya itu udah jelas posisi ini. Saya paham pemerintah begitu, tetapi ya harus ditunda. Nah, tadi kan udah ditanyakan, ini tarik ulur, tarik ulur. Ya ini juga mengerikan, komunikasi publiknya bagaimana ini? Iya. Naik itu satu hal, Pak. Tapi orang itu kan kalau pasti naik dari 2 bulan yang lalu, itu ada persiapan, ini orang masih sampai kita bincang ini masih berharap, nggak jadi. Coba, dampaknya double, dampak naik satu hal, dampak ekspektasi lain, hal lain lagi. Mungkin yang dimaksud orang ini orang biasa nggak terlalu Iya, ngerti. iya. Perusahaan, dia kan punya bisnis plan. Dia punya bisnis plan. Nah, bisnis plan-nya belum bisa dia putusan nih. Ini naik apa enggak? Nah, terakhir kemarin kemarin ya yang DPR ketemu Pak Prabowo itu katanya tetap naik, tetapi, nah ini tetapi hanya untuk barang-barang mewah. Ini juga bingung kan ini. Jadi maksudnya barang mewah ini apa? Apa PPNBM? PPNBM itu pajak penjualan barang mewah. PPN ini pajak pertama, ini lain loh. Apakah ada di antara PPN ini yang diidentifikasi sebagai Barang mewah. barang mewah? Kan perlu rincian. Saya melihat ini makin meningkatkan ketidakpastian. Iya, Jadi pemerintah sampai hari ini dan 1 Januari itu tinggal kurang dari sebulan. Enggak jelas. bener Nah, Bang. jadi akan double Soalnya itu. rasanya salah satu yang mungkin menjadi semacam sumber dari berbagai macam ya apa Ya, kebingungan, iya, gejolak ini kan karena memang rasanya tidak pernah semacam ada satu suara yang punya iya, otoritas untuk iya, jelaskan arahnya itu kemana sih? Karena memang terutama hari ini kan dengan iya, iya, posisi kita iya, iya, sedang transisi, ada tim transisi. ekonomi baru dan Iya. sebagainya. Ini kan menjadi ya semakin menimbulkan gejolak di masyarakat tadi gitu. Dan itu lebih serius untuk masalah ekonomi ya. Kalau untuk politik, hukum ya saya nggak Iya, menguasai, tapi benar benar. sejauh saya lihat untuk merevisinya masih lebih lebih mudah. Kalau ekonomi ini ingat loh ya, perusahaan memutuskan Iya, mau produksi berapa, mau jual sudah harus berapa, bank direncanakan memutuskan jauh-jauh untuk, hari. nah, jauh-jauh hari karena bisnis plan. Nah, sementara komunikasi publik tentang kebijakan ekonomi yang sangat-sangat penting, PPN saja, itu tidak jelas sampai hari ini. Tambah lagi ini, kan tadi kita sudah lihat kalau dari perspektif ekonom fiskal ini ya ini kan soalnya karena untuk mencegah defisit. Malah belanjanya bukannya ada opini mengendalikan. Ada opini mengendalikan kan, perjalanan suruh ini, suruh berhemat ini, tapi Iya. tidak sebanding dengan opini tentang berbagai kementerian minta tambahan anggaran. Belum lagi fakta nambah kementeriannya aja Ya, segitu banyak nambah gitu kan. artinya ini kan tidak sejalan. Tetapi kembali yang kita kunci tadi, komunikasi publik sebenarnya belanjanya seperti apa? Itu bagaimana? Malah ini saya kutip aja berita terkini kemarin, habis beritanya sih peristiwa tanggal 3 rapat Ekoin di Menko Perekonomian. Nah, saya baca beritanya, Bu Sri Mulyani keluar duluan, sudah selesai sih maksudnya, dicegat wartawan. Ya, ditanya, "Ini PPN jadi naik nggak?" Tanya Menko, kata dia. Nih ya, kemudian beberapa waktu kemudian keluar Menteri Tenaga Kerja, ya Shirley.
Apa saja yang dibicarakan Pak tadi? Ya salah satu beritahu, kan ditanya wartawan, "Ini yang salah satu dibicarakan PPN." Dia tanya wartawan, "Itu jadi naik nggak Pak?" "Oh itu tanya Bu Ani sama Pak Menko." Coba ini kan luar biasa komunikasi politik seperti itu. Dilempar-lempar Lah itu. iya, iya ini very seriously. Saya sekarang sudah lagi bahkan mencapai titik ini bukan soal naik atau tidak naik. Ini bagaimana pemerintah tidak memiliki kejelasan kebijakan dan kembali kaitkan dengan belanja. Bagaimana bisa ketika pendapatannya saja masih susah begini, yang harusnya kan tadi 3.000 dengan 3.600. Udah deh kalau yang 3.000 yang sebagiannya 2.500 pajak, nggak bisa. Ini yang dikurangi dong, belanja. Opini yang berkembang, banyak program, nah, termasuk MBG segala mau ditambahi. Belum lagi, Ya itu kan kalau balik lagi ke logika publik ya memang rasanya sangat counterintuitif Bang ya. Kalau jelas-jelas pendapatan kita ya terkendala lah. terkendala segitu Iya, gitu. Kenapa kemudian tidak ada upaya lebih untuk ini? Dan di instrumen ekonomi kan iya, dimungkinkan di banyak iya, negara melakukan dimungkin. austerity kan, Iya, pengetatan. iya, Kalau misalnya semua orang katakanlah hari ini ditanya daripada menaikkan PPN atau mengurangi iya, gaji pegawai negeri, iya. pasti semua orang akan setuju mengurangi pendapatan pegawai negeri, Bang. Dan sebenarnya nggak perlu ngurangi gaji, Pak. Saya kan ya Ya, mudah-mudahan kalau katakanlah kenapa ya, opsi untuk austerity ya, atau pengetatan ini iya, tidak dieksplor lebih betul. jauh dari Saya pemerintah? ini salah satu pengamat fiskal yang tidak pernah bosan dari sudah 10 tahun mungkin saya selalu bersuara bahwa belanja APBN itu tidak efisien dan tidak efektif. Tidak, artinya itu terlalu banyak. Jadi kan gini, belanja itu bukan soal jumlahnya saja. Kalau kamu punya duit 1 juta, dapat apa? Itu kan itu namanya penghematan, Ya, bisa menambahi ya, dapatnya, ya. bisa Keluarnya tetap, nah tapi tetap kemudian dapatnya lebih banyak. atau dapatnya tetap, jumlahnya dikurangi. Itu dua-duanya dimungkinkan di APBN. Contoh paling krusial itu namanya biaya perjalanan ya. Jadi itu termasuk belanja pegawai. Perjalanan itu termasuk rapat konsinyering. Nah, pemerintah nampaknya sadar karena 32 bulan yang terakhir ini sudah keluar edaran khusus 2024 nih. Sudah ada edaran bahwa udah dibatalin semua rapat-rapat. Tetapi belum ada pembicaraan 2025. Mengapa enggak itu saja? 50% itu kira-kira kalau perhitungan saya untuk 1 tahun 2025 itu ada sekitar 75 triliun Pak biaya perjalanan itu. Bukan gaji loh, nggak usah potong gaji. 75 triliun itu didapat itu, dari situ. Terus belanja barang itu pun belanja modal. Nah, modal itu orang membayangkan kalau pemerintah buat belanja modal itu kan wah yang heboh-heboh. Enggak juga. Ada yang ATK memperbaiki gitu. bangunan misalnya. Nah, itu kan bisa Ganti mobil gitu kan namanya ini. disisir. Maka penyisiran atas itu saya berani mempertanggungjawabkan ini dari tadi kan 3.600. Penyisiran untuk membuang belanja-belanja operasional yang dimungkinkan tanpa mengganggu kinerja itu mungkin di kisar 300. Nah, berarti kan jadi Makanya 3.300. Banyak itu sekali. kan cakep Bang kalau misalnya Iya, pemerintah bisa menunjukkan bahwa dari rencana APBN kita iya, 3.600 iya, pendapatan 3.000 tadi iya, pemerintah sudah berkorban nih iya, mengurangkan iya, 300. iya, Nah, ini kan masyarakat sekarang iya. ganti Tapi kontribusinya tadi karena menambah tambah PPN. tambah banyak kementerian, oke kita ini kan terima dulu nih sebagai rakyat. Ya berarti nggak usah 300 deh, Kak. Kurangi saja 200. Kalau dikurangi 200 kan untuk tetap defisit 600 yang di atas pajak nggak perlu 2.500 Iya. dong. Kan bisa 2.300 saja. Jadi argumen minta pajak ditunda itu memperoleh dua. Satu tadi soal kondisi. Kedua, APBN-nya masih bisa. Kan Bu Sri mengatakan APBN kita harus sehat. Lu sehatnya kok ngelihat dari sisi pendapatan saja. Sehat itu juga Dari sisi pengeluaran. pengeluaran. Ini sekarang aja sudah ramai kan di masyarakat, wah banyak konsultan keuangan tuh pokoknya harus mulai berhemat. Loh, mulai aja dicontohin oleh negara berhemat, bener Makanya nggak? dan dengan semangat tadi untuk membahasakan ekonomi rumah tangga tadi Ya, insting orang ya. selalu kalau misalnya Dan ada ini ini ya sangat baik pengeluarannya kalau menurut dikurangi saya, gitu kan. akan menjadi teladan. Jadi akan menjadi teladan dan, pemerintah akan mendapatkan kredibilitas Iya. jauh sekali. Jadi kalau dia mengurangi 3.600 menjadi 3.400 saja, kredibilitas pemerintah akan naik. Ya kita dapat Effort dan kuncinya hasil sudah. persepsi Ya, publiknya akan ya, sangat positif ya. kira-kira begitu. Kita coba beranjak ke aspek yang lebih luas Bang terkait dengan kemudian tantangan ekonomi gitu ya. Ini pemerintahan baru dengan arah baru rasanya yang Iya, juga mungkin menjadi semacam banyak kekhawatiran dari banyak pihak itu potensi berbagai macam iya, potensi ancaman ya iya, krisis dan sebagainya yang itu sepertinya masih sangat kurang untuk iya, kemudian tersampaikan ke publik. Publik hanya ribut di urusan PPN dan iya, pengeluaran yang iya, iya, padahal menurut kalau ngomong iya,
analogi sakit itu kan Iya, hanya iya, gejala sakit kepala dari iya, kemungkinan penyakit kronis yang ada di dalam iya, tubuh itu. betul. Bantu kami Bang untuk Ya, memahami kita itu sehat apa sih ya. secara ekonomi ini Jadi Bang? untuk melihat keadaan ekonomi suatu negara itu kan yang dilihat namanya produksi domestik mereka. Produksi lah. Perubahan produksi dari tahun ke tahun disebut pertumbuhan ekonomi. Berarti kalau suatu negara produksinya itu tidak bertambah seperti biasanya, dia sakit. Kita biasanya kan 5. Kalau di bawah 5 berarti kita sakit. Itu satu indikasinya. Bahkan apalagi kalau tidak bertambah, berkurang. Itu terjadi pada saat COVID dan saat 98. Nah, itu ukuran umum dulu. Ada krisis lah ya. Ada krisis, tapi nggak usah berkurang, bertambahnya aja tidak bisa berarti udah Bertambahnya sakit. nggak seperti Nah, biasanya itu. itu dari sisi produksi, tapi produksi itu kan terdiri dari, input, modal, dan tenaga kerja, kan benar tuh secara. Nah, tenaga kerja itu menyangkut penggunaan tenaga kerja, ya tingkat pengangguran, jumlah orang bekerja. Nah, diteliti. Nah, pemerintah nampaknya bersikukuh dengan angka tingkat pengangguran yang turun. Tapi saya lebih jeli, karena sebagai ekonom harus jeli kan. Selama 10 tahun ini, selama era Presiden Jokowi, itu memang tingkat pengangguran persentasi itu turun, tapi jumlah penganggur bertambah. Bertambah dua ratus Jadi ribu orang. persentasenya menurun tapi absolutnya Meningkat, itu meningkat. bukan pertanda baik. Dan yang lebih penting, penganggurannya seolah-olah masih bisa di kisaran 4,9% tadi. Tetapi mereka yang bekerja sebenarnya asal bekerja. Ya, contoh Ya, paling ekstrim kan ojol. bukan di sektor formal lah Ya, gitu ya. sektor ekstrim lain sebetulnya usaha mikro itu menjamur, baik itu nampak warung maupun nampak pekerjaan di dalam rumah, Iya. berdagang antar kawan. Itu mengindikasikan sesuatu yang tidak sehat. Perekonomian tidak bisa bekerja, bergerak, produksi yang bagus, menyerap tenaga kerja. Dua faktor sudah nih, tenaga kerja. Faktor ketiga tadi kan kan untuk produksi itu capital namanya toh. Berarti investasi. Laju investasi yang disuarakan oleh Kementerian BKPM itu adalah investasi yang formal, yang dicatat, izin dan sebagainya. Investasi yang lebih umum itu kita lihat dari data BPS. Banyak yang kurang memperhatikan bahwa laju pertumbuhan investasi selama beberapa tahun ini stuck. Secara porsi pun dia hanya sekitar 29-30%. Ini itu buruk, karena yang ideal untuk emerging market itu 40. Dan saya sudah baca laporan IMF, kita sampai 2029 IMF akan di 30%. Jadi udah 3 nih. Artinya kita bersoalan dengan modal. Iya. Nah, kalau diperluas modal ini namanya likuiditas. Iya. Sekarang sebagai perekonomian keseluruhan kurang duit. Sebagai pelaku itu masyarakat kurang duit, itu ditunjukkan oleh daya beli. Sebagai pengusaha mau mikro, kecil, menengah, besar, kurang duit untuk investasi. Kenapa? Karena kredit susah. Nah, kalau dilihat di buku bank, oh dia kasih kredit. Tetapi kalau ditajami lagi, bank Dipakai. mulai pilih tebu, memberi kredit itu pilih tebu. Banyak orang yang butuh tidak dapat. Iya. Kenaikan kredit di bank itu lebih untuk mentop up mereka yang sudah Sudah dapat. Bank kredit mau itu. disalahin, ya nanti dulu. Karena bank sudah belajar Karena tadi yang satu dua tadi, soal arus kapital, soal produksi dan sebagainya. Dia harus berusaha begitu. Berarti kita dilihat dari sisi arus tenaga kerja tadi kita masalah, sedang sakit meskipun belum total karena orang masih jadi ojol, jadi UMKM, masih masih mau lah. Rakyat ini rakyat gila lah menurut saya. Bukannya memberontak, bukannya protes, tapi terima apa adanya aja. dan cari cara lain, Ya nggak bisa makan 3 kali, 2 kali, nggak bisa 2 kali, sekali kan nggak marah ke pemerintah nggak gitu marah ya. ke pemerintah. Nah, ini lanjut lagi tadi, berarti ini kan industri keuangan yang mengalirkan, nah itu namanya darah dalam perekonomian. Tadi kan produksinya, untuk memproduksi itu ada darahnya namanya capital, uang, apapun namanya tadi, mulai ada, situasi yang tidak enak nih, bank mulai menahan diri, kemudian tadi duit nah masuk juga kita, duit asing yang ke sini juga wait and see. Jadi investasi asing itu melambat dan untuk beberapa jenis itu turun. Nah, berarti kan ini darah kita ini rawan nih, ngepas lah. Jadi kalau ada apa-apa, nah ditambah lagi tadi mestinya dalam kondisi begini pemerintah support darah. Loh pemerintahnya juga susah. Jadi saya sering bercanda tuh di Twitter, di Facebook itu kalau Anda kesulitan duit, keluarga utang, pemerintah juga kok. Nah, maka dengan menggambarkan itu, situasi kita ini sebetulnya sedang rentan. Secara total dari analisis semacam ini, kita belum kelihatan sakit keras, tapi sudah batuk-batuk, kayaknya
pilek, ya itu kan daya beli masyarakat rendah. Sudah sakit kepala, pemerintah sakit kepala mikirin duitnya kan. Ini kan bagian perekonomian. Sakit kepala, bank bingung. Dia harus nyalurin duit, tapi kalau disalurin duit bisa macet. Akhirnya dia kebanyakan beli SBN, SBN. SBN berarti ngutangin pemerintah. pemerintah. Ini bagaimana ininya? Kemudian ketika duit asing mulai lemah masuk, lemah itu landai ya, bukan berarti nggak masuk. Bank Indonesia buat instrumen, namanya SRBI. Itu surat utang jangka pendek. Bank Indonesia kepada pihak membeli dan pihak membelinya asing. Sudah 185 triliun dan mungkin meningkat. Artinya ini kalau ibarat keluarga, sudahlah nih apa yang bisa Bisa dijual, dijual, apa dijual, yang bisa digadai, digadai, apa yang bisa ditambah-tambah diproduksi. Nah, sudah mentok gitu ya Nah, kira-kira ini. belum kelihatan sakit keras kita, Pak, tapi sakit-sakit di setiap sektor, di setiap komponen, di semua. Jadi tadi kan pemeriksaan saluran darah, pemeriksaan pernapasan dan sebagainya, ini sudah ada potensi kena nih, sakit. Secara totally orangnya masih kelihatan sehat, biasalah. Tapi semua indikator itu digabungkan jadi rawan. Nah, maka ini hanya butuh satu atau dua, satulah, satu pemicu untuk kan ibaratnya kalau dia jalan-jalan dengan kondisi badan begitu, tiba-tiba ada angin ribut, dia di perjalanan itu kan sakit dia. Nah, ini Indonesia ini ekonominya belum sakit, tapi sudah gejala sakit. Kalau tiba-tiba ada wabah, ada apa, ya sebutlah kayak Covid, tapi untuk perekonomian kan pasti langsung sakit, Pak, nggak punya imun. Nah, itu Karena nggak ada yang menahan ya, nggak ada yang nggak. menahan dan itu, bisa terjadi kapan saja. Nah, ini saya kasih contoh saja. Yang paling gampang, yang paling mungkin terjadi adalah perginya modal dari Indonesia mendadak. Karena biasanya modal itu banyak masuk, meskipun tadi sudah saya katakan 1 tahun terakhir ini masuk tapi tipis. Tapi ini kalau tiba-tiba keluar, dan jangan lupa yang dimaksud modal itu bukan hanya asing, modal orang Indonesia Yang di luar. yang sekarang masih di Indonesia, di luar sudah dihitung Bukan nih. modal yang sekarang parkir di luar maksudnya. Enggak. Yang di sini, Di sini. yang di sini, yang masih di sini, yang di luar nanti analisis lain. Jadi karena tadi kan Oh soal iya iya iya. darah, ini soal darah tadi harus dapat dari Ya, asing, baik itu utang ataupun ya, investasi. ya. Nah, juga dari bank tadi, di bank kan duit kita di sini, yaitu orang-orang kaya lah atau perusahaan kaya. Ya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba si asing ini pergi? Perginya tuh nggak usah seluruhnya. Berapa yang mungkin Yang pergi? Nah, lokal-lokal gede tadi ikut-ikutan jadinya ya. ikutan atau malah terbalik, yang lokal duluan. Pak, iya kan bisa. Oh, loh, orang Indonesia saja pada parkir di luar. Nama instrumennya namanya investasi portofolio dan investasi lainnya. Investasi portofolio itu beli saham atau obligasi, termasuk obligasi negara. Investasi lain itu naruh duit di bank atau di lembaga keuangan. Nah, potensi punya orang asing yang ada di sini itu jumlahnya sekitar 450 miliar dolar yang sedang ada di sini nih. Nggak mungkin bisa keluar semuanya, tapi keluar saja 30 sampai 50. Nah, itu bagaimana rupiah? Ingat, cadangan devisa Bank Indonesia itu 150, tapi yang avail untuk dioperasikan itu hanya 35. Habis kan? Nanti pinjam IMF dan seterusnya. Nah, lebih parah lagi kalau orang Indonesia ini jangan dikira miskin, Pak. Duit di bank simpanan pihak ketiga itu dana Yang dari masyarakat orang itu Indonesia. mencapai 8.000 triliun. Masalahnya, dari 8.000 itu 4.500 adalah milik tabungan di atas 5 miliar. Berarti ini bisa pergi dan nggak perlu ngantri di loket kan untuk memindahkannya. Panggil saja wong dia private banking kan. Kalau ini keluar ditambah dengan asing keluar, maka kita akan istilahnya kena tsunami kan. Nah, kalau tsunami ini terjadi saat kita sehat, bukan tsunami ya Covid lah tadi lah gampang paling gampang. Itu enak, Pak. Ya. Tapi dengan kondisi Ketika seperti ini, produksi masih bagus, ya rakyat kita kan sakit sedikit lah. Nah, itu yang ancaman berat ekonomi Indonesia. Nah, kembali ke topik semula, buat saya ekonom yang lebih berbahaya daripada naik atau turun pajak itu adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi pemerintah terkait fiskal. Itu, Pak. Karena si pemodal ini kan bacanya itu, waduh, ini duit kurang, mau naikin pendapatan yang mau diambil duit rakyat, bukannya ya. menahan belanjanya sendiri. Itu sinyal buruk, Pak, terhadap para pelaku. Jelas-jelas ada masalah ini dalam negeri Nah, berarti kan gitu kan? saya tambahkan lagi, ada aspek yang masih terkait dengan yang depan tadi, kita punya namanya transaksi berjalan. Orang itu taunya neraca perdagangan barang. Neraca perdagangan barang kita tuh surplus, kita banyak ekspor dibandingkan impor, tapi surplusnya menurun. Nah, kalau ditambahkan jasa, jasa itu kan ada jasa angkutan,
ada jasa manajemen, ada jasa utang piutang tadi. Nah, kalau ditambahkan kita defisit. Defisit saat kita bicara ini defisit 3 bulan, 9 bulan terakhir itu sudah 13,7 miliar dolar. Jadi ada potensi defisit ke 18 miliar dolar. Artinya kita itu secara ekspor impor Nggak ada dana masuk lah gitu nggak ya. mungkin 2025 pun akan di 25-an miliar. Saya ngomong 25 miliar itu selain perakiraan saya, perakiraan IMF. Berarti di tahun depan itu darah kita berkurang 25 miliar dolar dari sudut ini. Maka harus dikompensasi oleh investasi tadi kan, benar nggak? Nah, sementara investasinya Nggak wait mau and see. masuk. Wait and see. Nah, Ekonomi ya. seperti ini, kelembagaan Nah, hukum. pada situasi seperti itu, pemerintah yang harus juga ikut berperan. Jadi Bank Indonesia dan pemerintah. Bank Indonesia sudah mulai itu melalui SRBI. Tapi pemerintah mau bagaimana? Tetapi salah satu aspek kebijakan itu bukan angka, tapi psikologi kebijakan, komunikasi kebijakan. Sampai hari ini jangankan rakyat itu kan baca berita doang. Saya kan baca dokumen, Pak. Saya bingung ini maksudnya apa gitu loh. Mau kementerian ditambah kan kelihatan bertambahnya. Kemudian pada minta tambahan belum dipenuhi karena yang sudah terlanjur tapi kalau dipenuhi Iya. sementara usaha menaikkan pajak dan sebagainya itu tadi hitungannya salah. Hitungannya itu namanya ceteris paribus. Ini kalau naikin PPN dapat 75 triliun tambahan, tapi benar tadi sampean. Banyak pengamat sudah bilang nggak akan dapat segitu karena akan terjadi pengurangan Konsumsi. konsumsi yang terkait dengan PPN. Bukan mengurangi konsumsinya, Pak. Orang udah beli aja sama Konsumsi udah tetangganya kurang toh. ya. Tuh, kalau Konsumsi. kalau perlu barter, Pak. Kalau perlu barter. Saya biasanya ngajar ngaji misalnya, dikasih duit, udah dikasih makan saja, ya nggak apa-apa dikasih. Coba, ngeri nggak proses itu? Dan itu bisa terjadi. Rakyat nggak bisa disalahkan, Pak. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Iya. Nah, makanya yang dibuat isu itu adalah menyelamatkan kaum menengah. Saya ini, ya saya mungkin termasuk ya paling tidak saya menuju kelas menengah lah, bukan rakyat miskin. Tapi saya itu terus terang gerah. Ini terlalu sering diangkat soal kelas menengah. Ini benar. Masalah besar di kelas menengah yang turun jumlahnya, daya belinya. Tetapi kalau pemerintah yang diperhatikan adalah kelas menengah, itu udah mengkhianati konstitusi, Pak. Iya. Yang harus diperhatikan tuh rakyat. Kelas menengah itu memang bagian dari rakyat, tapi Jumlahnya. jumlahnya kalah, Pak. Nah, kalau kalau cara berpikir kebijakan ekonomi karena dianggapnya begini, orang kelas menengah ini dipajak-pajaki kan banyak dapatnya. Nah, tetapi jangan lupa kelas menengah ini kan juga cerewet. Maka saya mau masuk ke serius saja sebelum ditanyakan. Ini tidak hanya soal ekonomi jadinya, ini bisa menjadi persoalan politik yang sangat serius Iya. di pemerintahan tahun pertama. Kredibilitas kebijakan ekonomi. Iya, karena Ya dengan ini. berbagai macam rencana itu memang salah satu yang paling merasa Ya, terpukul itu kan ya rasanya yang kelas menengah. ya, Jumlahnya secara ya, absolut sudah ya, menurun, ya. deindustrialisasi masif. Nah, tapi perlu saya ralat sedikit. Sebenarnya yang paling menderita tetap rakyat. Cuma rakyat nggak bersuara. Saya nggak Kelas bersuara menengah gitu. ini bersuara. Tapi kan Sekali bersuara. ketika institusi Iya, demokrasi terbangun kan iya, memang salah kelas satu menengah. penopang Ya untuk kita harus kita kritis itu kan akui. memang Iya. kelas menengah gitu loh. Kalau Ya, mereka bersama nanti ada masalah besar kan. artinya salah satu kemudian menjadi kayak semacam alarm yang bisa di ini kan memang akan ketika ketika kesulitan ekonomi itu yang paling merasa terhantam itu Iya, kelas betul. menengah gitu Dan kan kelas biasanya. menengah bisa bersuara. Nah, problemnya kemudian ketika tidak ada semacam institusi atau apa ya nyebutnya ya, bukan keseragaman lah, tapi Mm. semacam satu koherensi pesan Ya, yang ya, kemudian ya, itu ya. bisa itu siapa yang harusnya kemudian mengambil peran untuk yang menjadi semacam Iya, Alan Greenspan-nya dulu iya, kalau di Amerika iya. misalnya gitu ya. Betul sekali. Ini saya bukan tidak terlalu menguasai sebenarnya soal manajemen politik ya, tapi sebagai ekonom saya boleh berkomentar lah. Itu kan ada Menko-Menko, presiden, Menko-nya ditambahi. Menko aja sekarang membingungkan Nah, sekali gitu. dengan Ada Menko nah, perekonomian, Menko ditambahi itu sebenarnya kalau kalau secara manajemen seolah-olah presiden mendelegasikan ke lebih banyak orang, seolah-olah. Tapi kalau yang tahu manajemen lebih dalam, itu presiden membebani dirinya sendiri karena dia mendapat laporan dari lebih banyak orang. orang. Benar nggak? Ditambah menteri keuangan itu tidak lagi selalu lewat Menko, bisa langsung. Berarti kalau misalnya punya Menko hanya 4, presiden itu berurusan dengan 4 orang, Pak. Ketika 7, dia berurusan dengan 7 ditambah menteri keuangan 8. Dari sisi itu aja kita sudah membayangkan komunikasi politik internal pengambilan keputusan. Belum lagi sekarang masih disusun-susun nih bagaimana tupoksi agar tidak tabrakan kan. Nah, ini komunikasi politik
yang terkait ekonomi, kembali ke tema semula, kepada para pemodal, modal asing maupun modal domestik. Ini pemerintah kelihatannya nggak jelas nih mau apa. Lalu muncullah sub, misalnya MBG. MBG itu penting, tapi bagaimanapun dalam konteks keseluruhannya adalah hanya program. Iya. Bagaimana program bisa mendominasi pembicaraan, bukannya bagian yang ini. Dan program itu kembali sama dengan PPN. Silahkan dicari di mesin pencarian berapa kali ralat anggaran, ralat cara, terus siapa? MBG itu, nah pertanyaannya kan relevan tadi. Nggak usah pemerintahan keseluruhan, Pak. MBG itu siapa yang Padahal sesimpel itu ya ya selama PIC-nya ini. lah kiranya. Karena ternyata bukan Pak Dadan juga. Karena diralat juga oleh orang-orang kan. Nah, kembali ke yang nasional juga begitu. Kalau siapa? Kalau Menko perekonomian dibagi dengan Menko ketenagakerjaan, ada Menko kesejahteraan, kan ekonomi semua itu. Siapa yang bicara kebijakan ekonomi? Bu Sri Mulyani sudah katakan tadi kan, saya ditanya PPN, itu urusannya Menko perekonomian. Nah, jangan-jangan Menko saya nanti akan konsultasi dulu dengan Presiden. Presiden diatur lagi waktunya. Ini kan memberikan isyarat pengelolaan ekonomi yang rawan. Tapi kita memang tidak setahu saya secara ketatanegaraan kan nggak bisa presiden punya perdana menteri secara ketatanegaraan. Dan kalau melihat mohon dengan rasa hormat ya Seska apa kan kelihatannya juga tidak figur untuk itu kan. Aparatur sekretaris presiden juga tidak begitu kan. Lalu dipecah lagi ada jubir dan ini bagaimana? Misalnya, maka saya sebagai ekonom menilainya sederhana saja. Sekarang benar-benar modal asing dan modal besar dalam negeri wait and see. Dan wait and see itu tidak sekedar tunggu dan lihat, Pak. Sambil ngepak-ngepakin barang juga. Nah, ini kembali kan bisa dia ngepak-ngepakin barang nih. Dalam kondisi Indonesia hari ini rasanya lebih banyak yang ngepak-ngepakin malah Nah, tadi kalau semua. saya ingin ulangi bahwa critical point-nya adalah kalau tiba-tiba modal dalam dan luar negeri pergi di kisaran 50 miliar dolar dalam waktu 1 bulan, itu rupiah akan tembus 20.000. Yang paling mengkhawatirkan dengan kondisi ketidak sinkronan komunikasi publik kaitannya dengan ekonomi ini bukan masalah siapa yang harusnya menyampaikan, Iya, tapi ada kemudian kemungkinan bahwa ya ini karena memang secara ide dan gagasannya secara utuh itu belum jadi gitu. iya, Maunya apa sih dengan kondisi iya, seperti ini? Berbagai macam iya, lembaga yang terlibat, punya iya, banyak think tank, punya banyak iya, kepentingan, punya banyak visi. betul. Bisa Sedangkan kemudian arahnya juga mungkin belum betul. terlalu jelas. Bisa jadi itu. Kan 2 bulan yang lalu di kanal ini kan saya sudah beritahu, tindakan pertama pemerintah itu dalam hal ekonomi itu adalah memastikan kebijakan fiskal. Kan begitu toh? Karena kebijakan fiskal itu menyangkut penerimaan dan belanja, itu memperlihatkan arah kebijakan ekonominya. Kan saya dari awal udah bilang kalau perlu disegerakan, Mhm. Januari sudah bisa diketok. Nah, kalau dia meneruskan APBN 2025 itu kan bukan kebijakannya Presiden Prabowo, itu kebijakan Presiden Jokowi, kan sudah. Seberapapun katanya waktu proses itu mengakomodir Oh, enggak, kepentingan ini tetap enggak. nggak bisa, Pak. Apalagi dari pembicaraan kita tadi soal PPN saja begitu. Maka saya ingatkan kembali mumpung masih ada waktu. Pemerintah harus memberi sinyal kebijakan ekonominya. Yang utama adalah melalui Jangan. APBN. Jadi kita jadi bisa tahu nih MBG itu di mana, IKN itu mau Iya, diterusin atau tidak, iya. proyek prioritasnya presiden yang sekarang itu apa. Kan harus jelas. Jangan kata-kata melanjut. Kalau melanjutkan sudah tahu, melanjutkannya berarti APBN-nya hancur. Nah, apa arti pentingnya? Ya, terutama ya tentu rakyat itu penting ya, tetapi dalam arti komunikasi. Kalau rakyat ini kan terima-terimaan aja. Komunikasi politik ekonomi, komunikasi kebijakan ekonomi ini sangat penting sekali buat modal dan modal itu darah. Modal itu maksudnya pelaku Iya, ya, iya. dalam negeri yang punya duit sekitar 5.000 triliun di bank, 4.000 tadi saya bilang 4.500 triliun, Pak. Di bank loh itu, tidak termasuk di tempat lain, di saham, di obligasi. Kemudian pihak asing yang ada di sini 450 miliar dolar yang sangat liquid itu di kisaran 50 miliar dolar, hitungan bulan atau minggu. Bank Indonesia kekuatannya kalau ada apa-apa nggak cukup. Hanya 35 tadi. Ya kalau total 150, 35 yang avail sebulan. Nah, ini kan kalau dihubungkan rawan. Mhm. Ini belum ada pemicu aja. Tapi kalau terus-terusan komunikasi politik ekonomi pemerintah seperti sekarang ini, saya menduga paling lambat semester 2 akan ada capital outflow dugaan saya. Kalau diterusin 6 bulan ke depan Kalau tidak jelas seperti ini tidak ya. jelas. Jadi naikin itu satu hal, tidak jelas komunikasinya hal lain.
ya kan? Sama berbahayanya kan? Sama berbahayanya. Begitu juga belanja. Mau memberikan komunikasi bahwa belanja diirit, tapi angkanya ditambah itu kan sama dengan bohong kan, tanda petik ya. Mau apa? Padahal kalau soal teknis, Pak, tenaga ahli di Kementerian Keuangan itu cukup, Pak. Di Bank Indonesia itu tidak kurang-kurang orang pinter. Ya kalau untuk nggak enak ngomong sama atasan kan bisa undang orang-orang seperti saya. Ya saya jujur saja dulu-dulu suka diundang, tapi belakangan nggak pernah kan. Diundang tentu bukan karena saya lebih pinter, karena kan biasanya tenaga ahli yang pinter di dalam itu terkendala. Tapi kalau di forum dimulai off the record, mari nah itu. Dan menteri harus mendengar pikiran tenaga ahli. Salah satu kritik besar terhadap ekonomi Jokowi itu adalah tidak berdasarkan pertimbangan teknokratis. Iya, Tentu tidak semua hal harus teknokratis ya, karena rakyat harus dipikirin. Tetapi biasanya yang melanggar aspek teknokratis itu cenderung merugikan iya. rakyat, dan ini akan terjadi kalau Dan tidak banyak segera banyak diubah. celahnya juga yang Banyak bisa celahnya. di main. Iya, Khawatirnya itu kan gini, di aspek birokrasi yang teknokratis tadi itu, dengan iklim politik yang belakangan nah berkembang kan ini. betul. Ngomong yang sebenarnya itu jadi ya sesuatu yang pahit Ya kan. pahit, ya. Ketika sesuatu itu pahit itu akan meresikokan dia secara ini gitu kan. Kalau misalnya itu secara personal Iya, meresikokan, akhirnya kan yang ya, keluar jadinya hal-hal iya. yang normatif gitu. Tapi oke lah di publik kita bisa melihat itu, Pak. Tapi kan di forum internal saatnya lah sekarang menteri, kepala badan, presiden bahkan itu Ngomong yang sebenarnya ya. mendengarkan pendapat tenaga ahlinya atau mengundang orang luar. Jadi dan itu bisa kan dibuat tidak kepada publik. Saya bocorannya itu makin tidak dilakukan. Bahkan ya bolehlah ngeritik presiden kan. Ini hanya sekedar masukan saja. Ada forum 100 ekonomi yang biasa diadakan indep tiap tahunnya. Dahulu di pertemuan 3-4 tahun pertama, 5 tahun itu Jokowi selalu hadir 3 tahun. Selanjutnya diwakili oleh Yusuf Kala. Yang datang juga Menko Perekonomian, Sri Mulyani datang. Kemarin presiden tidak datang. Menko Perekonomian diwakili. Beberapa menteri diwakili wakil menterinya. Ini bukan Kira peristiwa biasa. kira-kira menjadi semakin tidak Nah, dengar ini gitu ya. peristiwa ya saya bukan ya kemarin saya kebetulan tidak hadir ya. Biasanya saya hadir di acara mereka. Tetapi sekarang saya tidak lihat Indep atau CNBC-nya, lihat ini kan komunitas ekonom, Pak. Jelas ekonomi-ekonomi Indonesia ada di situ. Boleh dong saya menganggap, wah ini makin nggak dihitung nih kita ini ekonom. Ini komunikasinya buat rakyat nggak ada masalah. Secara politik pun nggak ada yang dilanggar. Secara kepatutan suka-suka aja, wakil juga. Tetapi baca dari pemodal. Wah ini kebijakan tidak lagi bisa berdasar. Malah yang ramai diberitakan adalah pertanyaan wakil menteri itu kan. Ya, pertanyaan itu bagus, tapi ini out of context dari pembicaraan kita ini kan. Ya, wakil menteri bertanya kalau dijawab ekonom, emang dijalanin sama menteri ekonomi dan presiden. Very seriously, Pak, bahwa kalau kebijakan makin jauh dari pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan akademis, itu rawan. Ditambah dengan rakyat mulai kecewa. Jadi dua kan, tidak memenuhi kaedah akademis, teknokratis atau Dan sekurang-kurangnya tidak diuji. PPN ini belum diuji, Pak. ya, Diujinya 2021, sekarang diuji ya, lagi dong. Nah, sementara rakyat ini kan juga hal lain nih. Mestinya sebuah kebijakan ya, ekonomi itu menimbang dua hal ini. Dan saya tidak pernah bosan mengingatkan, ini kita makin jauh keluar dari amanat konstitusi, Pak. Jauh keluar dari Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kadang orang menganggapnya hanya sekedar basa-basi. Basa-basi gimana? Mau kita baca dari tujuan kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan. Mau kita urut di pasal-pasal, kerja itu hak setiap orang, Pak. Fakir miskin anak terlantar ini kan harusnya menjadi guidance, Pak. Guidance sekali iya. bahwa bahwa ada apa ya istilahnya dalam hal teknis ada except, ada pengecualian sedikit-sedikit, oke. Tapi bagaimana pembicaraan kebijakan ekonomi Harusnya keluar dari koridor ini? kompas Oh, kompas kita itu ke ya, sana gitu kan. defisit itu bukanlah sesuatu di Undang-Undang Dasar 45, Pak. Satu lagi nih yang saya melihat hilang dari koperasi, coba. Seolah-olah pelaku itu kan nggak ada koperasinya sekarang. Iya. Menterinya diberi sendiri menteri koperasi. Ya mohon maaf diberi menteri dengan kualitas, untuk hal koperasi loh, saya nggak bicara pribadi beliau. Tahu apa beliau tentang koperasi? Kira-kira begitulah. Nah, maksudnya ini sinyal apa yang mau diberikan? Kalau koperasi dan rakyat ini sih terima-terima aja, Pak, mereka sudah biasa mandiri, tetapi saya sebagai ekonom yang mengacu pada amanat konstitusi tidak terima sebenarnya. Ini bagaimana BUMN orangnya tetap,
kita sudah tahu prestasi BUMN apa sebenarnya selama ini. Malah ada ditambahi wakilnya, lalu ada lagi isu Danantara. Dibaca oleh pemilik modal sederhana, Pak, ini terjadi sharing power di dalam yang belum selesai. Kebijakan arahnya kemana belum selesai. Kalau gitu kita ngepaki barang aja. Mereka ini pergi nggak akan selamanya, Pak. Ingat, 98 mereka pergi, nanti balik lagi. Kita ngepakin, kita cari tempat yang aman, nanti kalau udah reda kita balik lagi. Apalagi habis itu banyak Nah, bank-bank murah, banyak. tetapi bicaranya rakyat bagaimana? Kita sudah belajar, jangankan 97, 98, COVID saja penderitaan sudah segitu. Sekarang belum ada COVID, belum ada krisis, rakyat sudah mulai menderita. Memang mereka akan terima, Pak, karena orang Indonesia. Tetapi kan nggak bisa dong kita terima. Kelas menengah ini makin susah. Tetapi tidak sesusah rakyat, Pak. Harus kita akui itu. Jadi apa namanya, frugal living ya istilahnya, itu dilakukan kelas menengah. Orang rakyat mau apa lagi, Pak? Pengeluarannya tuh nggak bisa dikurangi lagi sudah. Kalau istilahnya kalau puasa itu masih bisa berharap nanti jam 6 kita buka Iya. gitu. Kalau frugal living kan gitu. Jadi Besok makin mau ini lagi nggak ada masalah, tapi jadi bolehlah saya ingin menyampaikan, soal PPN ini bukan soal 11 dan 12% saja, memberikan isyarat kepada kita bagaimana cara pemerintah berpikir. Dan kata-kata pemerintah juga jadi ngambang karena lain-lain pendapatnya. Ya toh? Kita juga melihat dari reaksi-reaksi masyarakat. Dan tadi kalau kelas menengah diwakili asosiasi pengusaha, Pak. Semua asosiasi pengusaha itu minta ditunda. Iya. Jadi ini kan belum pernah ini di mana rakyat dengan kelas menengah satu satu suara. Dan itu bukan hanya soal angka, Pak. Berarti rawan. Dan tadi isi modal dia kan nggak ikut menengah sama rakyat, ini kan kelas atas. Ngepaki barang sudah. Udahlah kalau rame-rame saya pergi dulu barang 6 bulan, barang setahun, nanti saya balik lagi banyak perusahaan murah, banyak bank murah kan. Main lagi kita. Gitu yang mengerikan dari ekonomi saat ini katanya nih itu tadi. biar menutupnya dengan tidak yang Ya, tidak serem. terlalu seram ya. Iya, betul betul. Ada nggak sih sebenarnya kayak ya quick wins gitu ya, yang Ya, bisa diharapkan sebuah ya, pemerintahan baru, ya, katakanlah mandat baru ya, dengan apa istilahnya suasana konstelasi politik yang harusnya baru ya, gitu. betul. Yang Ya, itu sebenarnya kalau kita memakai demokrasi ini sebagai ya, forum yang rutin untuk tiap 5 tahun kita ada kesempatan ya, mengkoreksi ya, hal yang bisa kita lakukan cepat untuk melakukan koreksi ya, dari 10 tahun warisan ya. yang rusak kemarin itu. Ada nggak sih kira-kira yang bisa dilakukan cepat yang Ya, ini segera rakyat nanti akan kerasa lah hasilnya ya, minimal? ini kan jelas kuncinya jadi ke presiden karena perbedaan-perbedaan antar menteri dan badan itu kelihatan. Maka presiden harus bertindak cepat segera. Tadi saya contohkan bahwa menurut saya pemerintah harus menyatakan APBN baru. Nah, APBN baru itu memberikan sinyal Ya, keberpihakan lebih besar kepada rakyat, bukan soal orasi ini itu kepada rakyat. APBN-nya Prabowo ini Nah, seperti ini loh, iya seperti semangatnya ini, ini seperti ini ini. dah satu loh. Dan kemudian dipastikan komunikasi ekonomi itu lebih dikoordinasikan lebih dahulu. Kalau perlu dilarang kan, ketika merapat kan itu haknya presiden kan. Bisa memerintahkan hal-hal yang belum disepakati di rapat Menko Perekonomian, apalagi dengan presiden, itu nggak boleh keluar dulu. Tuh ya. Jadi komunikasi ekonomi penting, terutama komunikasi ekonomi ini kepada para pemodal. Tentu kepada rakyat juga penting untuk meredakan. Nah, di sisi lain ada yang namanya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kan bicaranya Kuwin tadi. Bank Indonesia ini yang ya sejujurnya relatif menahan gonjangan-gonjangan ini Bank Indonesia, Pak. Masih bisa dia tahan sampai sekarang. Tapi kalau tiba-tiba, bukan tiba-tiba, lama-lama Bank Indonesia masa kami yang ditekanin terus, maka presiden bisa memerintah. Selama ini koordinasi Bank Indonesia itu dengan Menteri Keuangan. Bisa saja forum-forum bebas kan presiden bersama-sama Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia membicarakan, maka Bank Indonesia kebijakan moneternya harus searah dengan keputusan yang tadi, yang satu tadi ya. Dan itu urusannya bulan aja, Pak, bukan urusan tahunan. Cepat APBD ya bisa ini cepat. ya. Nah, yang ketiga namanya Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Itu kan yang ngatur perbankan. Nanti kapan-kapan kita podcast lah ini OJK inilah yang menjaga darah. Tadi kalau Bank Indonesia darah keseluruhan likuiditas perekonomian. OJK ini khusus darah di industri keuangan. Keuangan. Lebih terbatas lagi. Tetapi terbatas tapi dalam. Dia yang ngatur bank boleh apa, boleh ini, boleh itu. Dan dia memeriksanya. Nah, sekarang yang mulai sakit-sakitan bukan bank. Bank tuh sakit tapi belum tahu publik. Malah Yang yang nampak sakit itu namanya malah yang lembaga yang dibikin untuk asuransi. menjaga ini. Asuransi yang sangat sakit. Dana pensiun. Nah,
Terus jangan lupa, ini jadi OJK ini harus panggil presiden juga, duduk sama ini. Terus satu lagi, nah ini yang belum pernah biasanya nyaris nggak dibicarakan. Dana jaminan sosial, Pak. Jadi kita publik taunya ada BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Mereka ini mengelola yang namanya dana jaminan sosial, Pak. Sosial. BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelolaan jadi ini dibagi dua nih. Ini pelaksana tapi duitnya di sini. Hmm. Nah, ini dana jaminan sosial ketenagakerjaan itu sekitar 800 triliun kelola. 800 triliun. Nah, yang dia pakai untuk investasi itu 700-an triliun. 700 itu 3/4-nya dibelikan SBN. Berarti dia ini kan membantu nih, membantu menstabilkan Yang juga. ngutangi negara Nah, gitu ya. ngutangi negara. Nah, dan ini karena tadi saya disinggung-singgung pernah pro rakyat, masih pro rakyat, tapi sebenarnya tanpa disadari oleh buruh, buruh itu membantu stabilitas sistem keuangan loh. Iya. Benar nggak? Itu rasanya yang menjadi kayak semacam lagi-lagi untuk Ya, macam mengurangi ya. mendegradasi ini ya. Seolah-olah buruh itu hanya peran di industri. Enggak. Nah, makanya maksudnya kalau ini dikomunikasikan nanti kan dirapatkan, dipastikan itu enak. Ini akan pertama kali di mana Presiden Prabowo mengkoordinasi secara langsung Menteri Keuangan, Bank Indonesia. Nggak usah khawatir dengan undang-undang independen, itu kan bisa disiasati lah. Yang penting kan ada koordinasi Bank Indonesia, OJK, plus dana jaminan sosial, Pak. Dengan begitu kan komunikasi, udah nggak usah khawatir tenaga kerja, bahwa Anda kalau kehilangan pekerjaan, segera keluar itu jaminan kehilangan pekerjaan itu. Kalau perlu THT diubah aturannya. THT itu saat ini hanya boleh diambil kalau sudah tua. Dan seterusnya. Itu akan menjadi komunikasi publik yang lebih efektif. Mohon maaf, bansos kok jadi jurus bertahun-tahun, Pak. Iya. Bansos itu parasetamol, Pak. Makanya Parasetamol. seolah-olah kayak apa namanya, apapun sakitnya pokoknya bansos ada ya udah masyarakat masih tahan gitu. Dan parasetamol menahan rasa sakit, bukan mengobati sakit. Mengobati sakit ini tadi, ini keempat komponen ini Menteri Keuangan, OJK ini dijadikan, lalu tampak di APBN. APBN leadnya tuh APBN. Genderang APBN bukan hanya minta jaminan sosial, yang penting beli SBN. Tapi buruh kan harus tahu juga bahwa kamu terjamin. Ikutlah BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa orang sebagian tidak mau ikut sukarela? Kalau perusahaan kan terpaksa. Ya karena kan layanannya tidak penuh. Kesehatan juga sama. BPJS Kesehatan itu kelolaannya masih di kisaran 95 triliun, Pak. Tapi tahunannya sudah defisit. Jadi ini kalau tidak dinaikin yuran di tahun 2025 kan belum jadi pembicaraan nih. Kalau nggak ini akan defisit sekitar 30-40, tahun ini 20. Dikurangi 50 berarti nanti dana jaminan sosial kesehatan nggak masuk itu 40 triliun. Berarti harus ada kenaikan di pertengahan tahun nanti. Kebayang nggak habis PPN, yuran BPJS. Dan yuran BPJS karena lama sudah nggak naik, nggak mungkin naiknya 5-10%, Pak. Naiknya langsung 20-30%. Seperti itu. Rasanya salah satu yang kemarin saya paling mengecewakan dari komposisi ekonomi itu, imajinasi saya gini, Bung. Saya itu membayangkan Prabowo sebagai anaknya Prof. Sumitro, iparnya gubernur BI lama, yang itu kemudian seberapapun kita kritik ekonomi Orde Baru, itu beberapa kali ada semacam terobosan yang itu sifatnya menggebrak gitu ya. Ada waktu itu Pak To, Pak No, Pak apa macam-macam paket yang itu kemudian hasilnya kelihatan gitu. Kalau sekarang jadi nggak dimungkinkan. Rasanya hari ini kemudian nggak dimungkinkan karena Menko-nya nggak berani, Pak. Karena banyak Menko. Makanya tadi saya kan tadi minta quick win-nya. Udahlah di bulan Desember ini diberitakan publik, tapi pembicaranya nggak perlu diberitakan. Presiden bersama BI, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian mungkin ya, satu aja, jangan banyak-banyak. Tapi yang urusan saya pemerintah, BI, OJK, dana jaminan sosial, duduk lalu dipastikan garis besarnya. Lalu langkah kedua tadi yang saya sebutkan lebih dahulu, APBN-nya dirubah dari APBN ini mendirijeni yang lain-lain ini. Komunikasi publik dipastikan apa? Udah rakyat, kalaupun menderita 2025 ini nggak akan menderita banget. Masih akan kita coba tidak semenderita itu. Kita berharap 2026 kita akan terbang. Kalau kita melalui ini dan tidak, para pemodal Anda nggak usah khawatir, duit Anda aman di sini. Guidance-nya jelas. Ya, kita dan itu nanti dari situ bisa faktor-faktor, tapi
sign dari presiden, nggak bisa rapat di Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan. Atau inisiatif hanya Ya, tim ahlinya ya, BI gitu nggak mungkin. ini terlalu banyak etok-etok. Bahkan saya bisa nambahkan ada Satgas Pencegahan Impor. Itu ya secara MBG saya harus mengakui itu program bagus. Satgas Impor bagus, tapi Paracetamol lagi lah. ketika dalam dirijen keseluruhan yang kita pemodal berarti ekonom juga, Pak. Saya tuh terus terang belum tahu ini pemerintahan Prabowo. Nah, misal target 8% kan belum pernah mendapatkan narasi yang ilmiah tadi teknokratis. Saya menghadiri paparan kepala Bappenas di suatu forum minggu lalu. Kata-katanya dirubah Pak oleh kepala Bappenas. Mungkin ini penting buat pemirsa tahu. Bukan target 8%, menuju 8%. Boleh dicek. Loh, kalau begini kan ya makin komunikasi artinya karena beliau itu profesor ekonomi, Pak. Dia juga khawatir juga kan, katanya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan 8%, bahkan Kalau kalaupun di 2029. kalau pakai terminologi anak sekarang Iya. mau jalan janjian OTW. OTW Ya, gitu. enggak, OTW ini baru keluar kita rumah udah mau nyampe gitu. tidak mengetik Menteri Bappenasnya, tidak juga kita masih kasih kesempatan, bukan kasih kesempatan semua kita. Cuma saya masih berharap Presiden Prabowo di 1-2 bulan ini, ya ini dilakukan. Iya. Kalau tidak, bersiaplah kita kondisinya lebih buruk dari yang terbayangkan. Tetapi untuk mengatasinya, Presiden. Saya ulangi 3 kali, hanya presiden, bukan Sri Mulyani, bukan Menko Perekonomian. BI, OJK, Dana Jaminan Sosial akan mengikuti perintah presiden. Presiden sebelum memerintahkan dengarkan dulu. Keren Pak itu. Kalau masih perlu orang luar ya kita mau lah kan diundang-undang untuk didengarkan. Iya. Nggak, jangan presiden lah, presiden terlalu tinggi. Kita bisa diskusi-diskusi. Mudah-mudahan Tapi internal mereka cukup Pak. Saya kapasitasnya ya, ada. saya tidak ingin sombong karena saya bisa ngomong di publik, mereka nggak bisa. Tenaga ahli di Bank Indonesia, tenaga ahli di Kementerian Keuangan, di BKF, tenaga ahli di OJK itu pintar-pintar Pak. Orang yang IP-nya hampir 4 zaman dulu loh. Itu masuk BI, masuk OJK, masuk Kementerian Keuangan. Kawan-kawan kuliah seangkatan saya tuh begitu. Mudah-mudahan didengarkan Ya. entah oleh presiden atau yang Kalau tidak didengarkan, saya memenuhi tanggung jawab saya sebagai ekonom menyampaikan. mudah-mudahan juga apa namanya ini juga bisa menjadi apa peringatan yang cukup keras karena bahwa masyarakat kita itu cukup tahan krisis, cukup bisa Ya, kreatif untuk ya, menyiasati kemiskinan dan sebagainya itu bukan seharusnya tidak menjadi alasan ya, untuk kemudian kita complacent gitu kan. betul. Tapi kemudian Dan bisa ada batasnya loh Mas. Bisa ada makanya kan batasnya. ada marahnya kan Ya, bisa gini. bisa. Sekarang belum aja. Karena kita sama-sama tidak ingin mengalami Ya, stroke lagi gitu ya. betul. Tapi kemudian juga ancaman-ancaman itu bisa diatasi dengan teknokratis gitu. Ya, Bung Awalil, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok kembali ke ruang dialektika. Insya Allah. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila.